Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Majenang dan sekitarnya. Saya sekarang berada di Balai Desa Mulyasari. Ini merupakan kondisi terkini dari keadaan di Desa Mulyasari yang dalam 1 bulan ini sudah 3 kali kena banjir. Dan alhamdulillah sudah hadir di samping saya yaitu Bapak Lurah dari Desa Mulyasari yaitu Bapak Tohari. Terus kemudian di sebelah beliau ada Bapak Sarno. Ini dari Lembaga Penanggulangan Bencana Nahdlatul Ulama, dan yang paling ganteng banget, Masya Allah, itu adalah Bapak TNI kita, Bapak Slamet. Selamat sore Pak Tohari. Selamat sore Bu Haji. Saya ingin tahu tentang kondisi terkini dari Desa Mulyasari. Terus kemudian sekarang pengungsi tambahan yang sekarang juga sudah ada di Balai Desa. Terus kemudian penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi terkini hari Selasa 15 Desember hari ini adalah kurang lebih pukul 5 sore. Yang jelas pengungsi yang ada di balai desa kami kisaran ada 100 jiwa, terdiri dari 12 balita, ada lansia dan sebagainya. Yang selebihnya adalah pengungsi posko kedua ada di Masjid Atuko Dusun Rejasari, terus ada di Kawung Sari juga di masjid juga. Kalau total keseluruhan warga kami yang terendam rumahnya khusus Rejasari ada 150-an, yang kedua adalah Dusun Kawung Sari ada kisaran 50 kakak. Terus untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan, karena ini ketiga kali banjir, koordinasinya kan mestinya harus lebih insentif lagi agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin terulang, misalnya ada kekurangan dan lain sebagainya. Kira-kira yang dilakukan untuk bisa menanggulangi ini gimana Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya hampir 10 hari yang lalu kita sudah musyawarah dari jajaran Forkopimcam Kecamatan Majenang, Forkopimcam Kecamatan Cimanggu. Ada 5 kepala desa yang hadir di situ beserta direktur dari PTPN. Di situ sudah sepakat, alhamdulillah sebenarnya sudah 10 hari alat berat itu sudah datang. Cuma memang sangat-sangat kurang. Kalau hanya alat berat 1, padahal titik jebolnya itu di Sungai Cikawung itu ada 5 titik. Yang kedua ada di Selokan 1 juga ada 4 titik dan lebarnya minimal 20 sampai 40 meter. Dan medannya itu sangat sulitnya luar biasa. Dan 3 hari ini juga begitu ada banjir, alat berat itu secara otomatis tidak bisa bekerja. Dan saya juga sangat menyayangkan, mohon maaf, ini adalah banjir yang ketiga kalinya. Harapan saya dan harapan warga saya adalah ini yang terakhir. Tapi kalau melihat situasi cuaca dan sebagainya, sampai saat ini dari BPWS alat berat pun belum datang. Padahal secara kewenangan ini adalah kewenangan daripada BPWS. Alat berat yang kemarin datang itu adalah dari CSL Pertamina yang memang operasional 5 desa itu dengan PTPN yang siap membantu untuk membayar operasional. Dari BPWS baru bahasa hanya cek lokasi sampai saat ini, hari ini belum ada yang datang. Ini untuk kendala-kendala saat ini yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan untuk komunikasinya bisa lewat mungkin dari unit lain atau mungkin bantuan dari pemerintah lain atau mungkin dari apa ya Pak, kalau misalnya biasanya ada channel-channel khusus yang bisa lebih mendekatkan diri komunikasi dengan BPPS, mungkin bisa dilakukan mungkin Pak. Terima kasih. Makanya tadi saya juga hampir 2 jam yang lalu saya rapat kecil dengan Pak Camat. Pak Camat akan mendorong kepada BPWS. Harapan kita ya secepatnya lah, karena warga kita itu sangat-sangat luar biasa terdampak. Hampir ratusan hektar yang seharusnya tanaman itu panen gagal total. Hampir saja panen ratusan hektar, bukan hanya 1-2 hektar, tapi ratusan hektar sudah
Puso gara-gara banjir ini. Dan kita mengharapkan jangan sampai banjir terjadi yang keempat kali. Jangan sampai, Allahumma amin. Dan kita tahu semuanya warga Cilacap bahwa yang namanya Mulyasari itu untuk surplus panennya paling luar biasa, nomor wahid. Penyangga pangan untuk di Kabupaten Cilacap. Dan ketika terjadi banjir seperti ini sangat disayangkan untuk warga-warganya juga mestikan kasihan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah kemudian bisa berkoordinasi dengan camat dan seluruh mungkin aparat setempat yang lainnya bisa segera menyelesaikan masalah ini, jangan sampai terjadi banjir untuk yang keempat kalinya ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian Pak Sarno, apa kabar ini Pak Sarno? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bapak Sarno, mohon untuk diceritakan karena NU saya kan juga perannya luar biasa, untuk poskonya juga tidak berhenti mendapatkan bantuan. Nah, koordinasi kemudian juga distribusi yang dilakukan untuk titik-titik banjir gimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Haji Sarno dari LPBI MBC Majenang. Sudah sebulan lebih kami berkiprah mengelola posko NU Peduli. Alhamdulillah bantuan dari berbagai institusi dan sumber kami kelola dengan baik dan kami bisa salurkan ke beberapa titik terdampak, meliputi ada 4 desa dan 7 dusun kalau tidak salah, dan itu semuanya kami bagi rata, tidak ada pilih kasih dan sebagainya, dan itu kami selesaikan pada tahap banjir baik tahap pertama, kemudian banjir tahap kedua, itu semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan seluruh bantuan bisa kita sampaikan, ya salurkan ke berbagai lokasi. Selain itu, ada usaha-usaha bantuan kami pasca banjir. Pasca banjir kami memberi bantuan pengurasan sumur. Jumlahnya ada tepatnya 217 sumur yang kita kuras. Itu kalau kita rupiahkan, apabila setiap sumur itu dengan biaya 150 sampai 200 ribu, itu akan menelan biaya 30 juta lebih. Ya, alhamdulillah itu kami bantu dengan gratis. Relawan-relawan dari LPBI, dari Begana, dari Ansor, semua unsur NU terlibat yang kebetulan peduli terhadap bencana banjir. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Pengurasan sumur kami kemarin tanggal 10 tepatnya selesai nguras sumur sejumlah 217. Masya Allah, luar biasa. Kalau dana semuanya dari mana Pak untuk yang biaya operasional pengurusan sumur itu? Ada dari Lajis, ya, Lajis Kabupaten, terus kemudian dari Lajis Majenang ada, kemudian dari donatur umum. Dari donatur umum. Tadi ada sempat kecewa dari Bapak Lurah Mulyasari, katanya pernah dijanjikan untuk bisa masak sekian ratus bungkus dan disanggupi oleh Ansor, tapi ternyata bisa tidak terlaksana. Itu kurang koordinasi atau gimana Pak? Ceritanya begini, memang ada informasi bahwa Ansor itu punya kesepakatan di antara teman-teman Ansor sendiri bahwa akan membantu makan pagi itu 1000 bungkus. Untuk mengklirkan masalah itu, Ketua Ansor Desa Mulyasari saya panggil untuk rapat. Kita bicarakan di posko. Saya selaku Ketua LPBI dibantu kemudian Ketua Tanfidiah MBC Majenang, kemudian Wakil Tanfid 5 Haji Muhtar Faizin, dan di teman-teman yang lain kita rapatkan kebutuhan apa saja untuk memenuhi kebutuhan masak 1000 bungkus. Sampai akhirnya kami memang belanjakan ke sebuah supermarket sayuran, itu nilainya mungkin ada 4 juta lebih bahkan. Dan itu karena untuk mengejar apa yang sudah diproyeksikan Bapak harus matang, makanya kami paksakan dari
pihak Ansor sendiri dan mungkin dibantu dari dapur umum Posko Mulyasari untuk menjemput bahan makanan yang sudah kami siapkan. Itu jam 2 malam supaya dijemput di Pasar Majenang. Sampai memang 2 kendaraan atau 3 kali ngambil sana. Tapi hasilnya kurang maksimal barangkali, sehingga makanya apa yang disampaikan Kepala Desa Mulyasari Bapak Tohari, mungkin ada miskomunikasi yang kurang pas. Tapi semua belanjaan yang kami biayai oleh LPP 4 juta ini itu memang keluar semua, bahan makanan, sayuran dan sebagainya ke posko induk di Dusun Pakis. Jadi akhirnya memasak tetap masak, tapi tidak untuk seketika masak untuk makan pagi itu saja, termasuk siang, sore dan sebagainya. Intinya kami bantu sayuran senilai hampir 5 juta lah, gitu. Mudah-mudahan sih memang ya bermanfaat semuanya. Terima kasih ya Pak Sarno. Ini untuk terakhir, wawancara yang terakhir, yaitu Bapak TNI kita. Selamat sore. Selamat sore. Pak Selamat, banjir di Majenang sepertinya kok bertahap, ada lagi dan tidak berhenti-berhenti. Ini yang dilakukan TNI untuk mengatasi banjir yang terus-menerus tidak berhenti-berhenti ini gimana Pak? Kalau sebagai TNI sifatnya cuma bisa membantu masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, TNI cuma bisanya tenaga siap kapanpun 1x24 jam. 1x24 jam. Siap 1x24 jam. Luar biasa untuk Bapak TNI kita, juga kemudian Bapak Sarno dari NU, dan terakhir yaitu dari Bapak Lurah Tohari. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Kita semuanya berharap mudah-mudahan kerjasama ini akan bisa menanggulangi semua permasalahan yang ada baik di Desa Mulyasari maupun di Kecamatan Majenang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang kita sedang OTW ke Desa Rejasari. Di sini kita rombongan, ada dari PAC, Ibu Nur Aini, terus kemudian juga ada Ketua Muslimat Ranting Mulyasari, Ibu Asia. Terus kemudian sebelahnya ada ajudannya. Muslimat juga punya ajudan. Asisten juga pengawalnya, Ibu Sinden, Bu Matoya. Terus kemudian ada dari pengurus ranting Desa Jenang. Kemudian di depan kita melihat ada Bapak yang super sibuk, Bapak Laskar NU, Bapak LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana Bapak Sarno. Kemudian tidak lupa supir andalan kita, yaitu Bapak yang paling ganteng, Ustadz Boim dari MAL Bayan yang paling ganteng katanya. Dan kita sekarang menuju Rejasari untuk menyalurkan bantuan berupa nasi bungkus. Sampai jumpa lagi di Rejasari.